Oke, assalamualaikum, selamat malam, salam Kikil Farm, selamat datang kembali, sampai jumpa kembali, salam sejahtera. Di sini kali ini kita ingin mereview nih, ya, mereview hasil mesin tetes buatan kita, ya. Tuh, lampunya udah mulai hidup lagi. Di sini kita mau nge-review hasil mesin tetes buatan kita bulan kemarin tuh. Ini hasilnya udah mulai ada yang mau menetas tuh anakannya. Oke, tuh kita shoot ya, bentar lagi mau keluar tuh, udah pipik. Oke, di sini kita kasih tahu ya, biasanya kan kalau keluhan teman-teman, biasanya kalau ada yang buat mesin tetes dengan model-model beginilah, dengan harga yang minim, itu udah capek-capek buat, capek-capek beli bahan, tapi nggak ada yang menetas, mati semua telurnya. Di sini kita mau bagi-bagi ilmu, ibaratnya dari mekanismenya, gimana caranya sampai ibaratnya benar-benar menetes ya. Ini hasilnya sendiri dari mesin tetes kita sendiri nih ya, yang kita buat kemarin. Di sini kita kasih tahu rahasianya. Kadang-kadang orang udah mesin teman belum tahu ilmunya, belum tahu mekanismenya. Di sini kita kasih tahu, nggak ada namanya rahasia-rahasiaan ya. Oke, di sini yang pertama kita perlu jaga itu satu, nih, air di sini, di dalam mesin tetes ini berfungsi sendiri untuk menjaga kelembapan dalam mesin tetes, supaya kelembapannya terjaga, supaya tidak kering. Karena kan lampu ini ibaratnya standby, ada penghangat, ini ada standby di dalam mesin tetes, jadi otomatis kalau nggak ada air ini suhunya dia kering, mengakibatkan telur bisa mati juga. Oke, yang kedua di sini termometer sendiri fungsinya buat ngecek suhu ruangan dalam mesin tetes. Jangan lupa ya teman-teman, selalu dicek, takutnya lampu mati suhunya turun, termostatnya rusak, suhunya naik. Jadi rajin-rajin dicek. Kalau sebisa mungkin suhu itu di kisaran antara 37 dan 38 derajat Celcius, itu aja sih. Yang kedua, lampu bokelannya sendiri, lampu pemanasnya. Kita pakai di sini, kita pakai yang 5 watt, cuman 5 watt yang ukuran bokelannya besar. Jadi panasnya juga ibaratnya terang gitu loh. Nah, itu rahasianya. Yang ketiga juga termostatnya. Kalau untuk termostat sendiri kita jaga supaya ibaratnya kita cek, kalau memang benar ibaratnya suhu itu mencapai 38 maksimal, udah itu mati sendiri otomatis. Cuman kalau rajin-rajin dicek juga, takutnya mati suhunya naik, itu mengakibatkan telur kepanasan dan bisa mati ayam-ayamnya dari dalam telurnya. Makanya itu rajin-rajin sering dilihat lah dalamnya ini, dirawat. Nah, terus jangan lupa untuk yang kadang-kadang orang sering keliru di sini kita supaya sampai menetas ini satu. Yang pertama, ibaratnya kita sering ngecek telur, apakah telur itu mati atau hidup. Di umur seminggu biasanya telur itu itu udah mulai menunjukkan bibit-bibit anakan lah, bibit-bibit benih itu. Jadi kalau bisa di center dengan center flash juga bisa. Itu kalau memang misalkan ada titik hitam dan ada garis-garis merah kayak seperti darah, itu berarti menandakan bahwa telur itu hidup, ada kehidupan buat calon anakan ayamnya. Dan yang ketiga dan selanjutnya yang paling terpenting adalah gimana caranya kita buat ngecek setiap hari telurnya, dan jangan lupa ngebolak-balik di setiap harinya. Itu yang paling penting sih rahasianya. Apalagi yang paling vital banget itu di saat umur pertama sampai seminggu, itu sangat rentan banget namanya telur itu mati, yaitu dari kesalahan rata-rata dari seminggu pertamanya. Itu sebisa mungkin seminggu pertama itu sering-sering dibalik karena sebelum itu telur itu mudah turun dan menempel ke dinding cangkang telurnya itu sendiri.
Nih misalkan ya, kita kasih tahu cara ngebaliknya. Ini khusus apa namanya, teori dari kami. Kalau untuk seminggu pertama itu mana sih? Hah? Ya, mana ya? Ini ya, kita kasih tahu ya. Nah, cara ngebaliknya itu pertama itu kalau karena kita pakai rak begini nih ya, pakai ram begini, cara ngebaliknya itu kalau bisa sehari 3 kali, 1 2 3. Nah disitu supaya menjaga supaya agar telur kuning itu tidak turun dan menempel ke dinding, itu yang menyebabkan telur itu mati dan tidak menetas. Dan besoknya kalau bisa lagi kita balik begini dan begini. Nah itu supaya tidak turun ke atas dan ke bawah, supaya agar kuning telur tetap di tengah. Jadi intinya triknya, ibaratnya triknya, rahasianya supaya ayam itu positif menetas, yaitu rajin-rajin ngebalik supaya tetap menjaga agar kuning telur tetap berada di tengah. Itulah makanya fungsi untuk ngebolak-balik telur supaya tidak kuningnya itu turun ke bawah dan menempel ke dinding telur yang mengakibatkan telur itu mati. Itu aja sih teman-teman rahasianya. Kalau untuk dari semuanya sih ya sama aja sih, orang juga udah pada paham, cara di YouTube juga banyak. Cuman kalau tips dari kami supaya telur itu menetas, rajin-rajin ngebalik di seminggu pertama. Kalau udah punya, kalau udah bakal anakan sudah terlihat itu ya harus dibalik juga. Cuman ya ibaratnya udah nggak terlalu beresiko. Cuman yang beresiko tinggi itu di saat seminggu pertama, di saat masih kuning telur itu masih muda, masih belum berbentuk apa nama janin ayam. Oke, begitu aja ilmu dari kami, itu aja dari tips dari kami. Jangan lupa share, comment, like, and subscribe. Tetap dukung kami buat video, ibaratnya tetap like, tetap subscribe, tetap dukung. Jangan lupa komen agar kami semangat buat video lain dan berbagi ilmu pengalaman. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Selamat malam. Salam Pikil Farm.